Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini Allah pertemukan kita dalam rangka Walimatus Safar, yaitu anak kita Muhammad Syahnur Yanda dan Depi Lestiani yang insya Allah tanggal 27 malam akan menunaikan ibadah umroh. Kita doakan di dalam perjalanannya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam melaksanakan ibadah umrohnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berangkat diberikan keselamatan, yang di rumah juga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pulang dari menjalankan ibadah umrah mendapatkan umrah yang makbulah, umrah yang mabrurah, dan mendapatkan pahala yang besar si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak jamaah rahimakumullah, saya mau cerita sedikit tentang Anas bin Malik. Anas bin Malik ini anak yatim yang pada saat usia umur 6 tahun diserahkan oleh ibunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik ini hidup bersama Nabi selama 10 tahun di kota Madinah. Setelah Nabi wafat, maka Anas bin Malik kedatangan seorang tamu ulama besar ke rumah sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini ulama dijamu, dikasih makan. Begitu dikasih makan, ada satu kebiasaan kita, kalau kita selesai makan dikasih tisu, diserahkan tisu, ya Pak tidak? Tapi pada saat itu orang Arab belum ada tisu, kita kenal namanya topo. Topo itu bahasa Jawanya apa? Lap. Bahasa Jawanya apa? Serbet. Maka dilihat ini topo, ini serbet, kok sudah semikian banyak kotornya, sudah banyak pulaunya. Ini serbet udah lama. Diserahkan kepada ulama besar. Ulama besar ini ngelihat ini Anas bin Malik gak punya adab. Kenapa? Nyerahin topo yang sudah jelek, yang sudah kira-kira nggak bagus sekali. Maka begitu dikasih topo yang sedemikian jeleknya, di depan ulama besar ini ada tungku. Ada apa namanya? Tungku. Maka dilemparkanlah itu topo, itu lap ke dalam tungku yang sedang menyala. Tetapi apa yang terjadi? Bukan tungkunya bukan toponya yang terbakar, justru tungkunya yang mati. Itu apinya jadi mati. Bingung ini ulama besar. Saya lemparin lap ke dalam tungku yang sedang menyala, justru tungku yang sedang menyala ini mati. Maka begitu ditanya oleh Anas bin Malik, kenapa kok ini tungku bisa mati dilemparkan oleh lap? Maka Anas bin Malik mengatakan, ini lap, ini topo, ini serbet, bukan serbet sembarangan. Kenapa bukan serbet sembarangan? Ini adalah hadiah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini lap, ini serbet sebelum Nabi wafat dihadiahkan kepada Anas bin Malik. Ini serbet bukan sembarangan. Maka kalau kita katakan serbet tungku yang pernah tersentuh oleh Nabi kita Muhammad SAW bisa memadamkan api, maka apalagi Nabi kita Muhammad SAW bisa memberikan syafaat kepada umatnya yang masuk ke dalam neraka, apalagi kedua orang tuanya. Paham nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Ada orang yang songong. Tahu songong apa kagak?
ngatain katanya orang tuanya Nabi, ayah ibunya Nabi masuk neraka. Bagaimana ayah ibunya Nabi masuk neraka? Padahal Nabi di dalam kandungan ibunya Aminah binti Wahab berapa bulan? 9 bulan. Nggak masuk di akal. Kalau ibu dan bapaknya Nabi ini termasuk ahli neraka, padahal Nabi bisa memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, al-umroh itu bermakna az-ziarah. Zaro ya zuru zur, ism mazdarnya nama menjadi ziarah, artinya berkunjung. Berziarah artinya berkunjung, ziarah. Umroh itu artinya ziarah. Ziarah ini di dalam kitab Adabul Mufrad itu ada 3. Ada ziarah berkunjung kepada orang yang masih hidup, sebagaimana yang kita lakukan ini sedang kita ziarah. Ada yang berkunjung kepada orang yang sudah meninggal, namanya ziarah kubur. Ziarah kubur ini terbagi menjadi 4 niatnya. Yang pertama, niat orang ziarah kubur adalah untuk litazakkuril maut, mengingat kepada kematian. Betul apa tinggal Pak? Betul apa enggak? Betul. Maka kalau niatnya untuk mengingat kepada kematian, makam siapa saja boleh kita ziarahi. Makam siapa saja boleh kita ziarahi. Apakah itu muslim atau non muslim, boleh kita ziarahi, karena niatnya adalah untuk mengingat kematian, karena orang kafir juga mati. Yang kedua adalah li'ada'id doa. Nah, ini khusus untuk orang-orang yang beriman, untuk mendoakan saudara kita. Nih kayak yang seperti ini, saudara kita sesama dulu majlis talim akhir-ikhlas, sama-sama ngaji, dia udah ngerti, sudah paham, setiap malam Sabtu pasti dapat hadiah, pasti dapat kiriman, udah paham. Jadi kalau kita melewati satu kuburan, kita mengucapkan salam, orang yang kenal kita di dunia, mereka tahu itu Fulan bin Fulan, karena dulu pernah bergaul dengan saya. Apalagi kita sama-sama majlis ta'lim. Jadi doa. Yang ketiga adalah li'adail hukuk. Nah, ini khusus kepada orang tua dan kerabat, menunaikan haknya. Ini Rianda, Sanur Rianda udah ziarah kubur belum ke ibunya? Belum. Besok ziarah dulu. Istrinya udah ziarah apa belum? Makamnya jauh berdekat. Oh, Purwakarta, udah kirim dari sini aja. Kalau ini Rianda makamnya di mana? Oh, udah dekat. Nggak nyampe 2 hari 2 malam kan ke sono? Ya, diingetin besok ziarah dulu, bilang menyak sana, bilang mama sana, bilang minta doain mak, besok Rianda mak istri mau umroh, doain. Tahu dia, ngerti, jelas, paham, dan ikut mendoakan. Diadai hukuk. Ziarah yang ketiga, ziarah kubur untuk diadai hukuk. Ini khusus untuk orang tua, karena orang tua yang sudah meninggal juga punya hak. Tidak hanya masih hidup kita birrul walidain, lebih-lebih orang tua yang sudah meninggal. Maka kalau kita tidak mendoakan, kita tidak menziarahi, bagi kita belum termasuk orang-orang yang birrul walidain. Jelas semuanya? Jelas. Yang keempat, ditabarruk, mendapatkan keberkahan. Nah, ini khusus untuk makam orang-orang soleh, para aulia, ya, para sahabat Nabi.
besok namanya Rianda akan ziarah ke makam Nabi. Orang yang ziarah ke makamku sama juga dengan ziarah pada saat aku masih hidup. Kita ziarah ke makam Nabi sama juga dengan kita berziarah seakan-akan Nabi ada di hadapan kita. Kita sedang ziarah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ketiga, ziarah itu adalah untuk ke tempat-tempat yang pernah menjadi persinggahan para ulama. Nabi pada saat Isra dan Mi'raj pernah berkunjung kemana? Ke Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi berkunjung ke Bukit Tursina, Wattini Wazzaitun Waturi Sinin. Kenapa di sana Nabi berkunjung ke sana? Menurut Islam, disitulah tempatnya Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Tetapi menurut pendapat Nasrani, itulah yang mereka katakan 10 Commandment, 10 perintah Tuhan. Nabi berkunjung ke tempat-tempat itu. Maka kita juga berkunjung. Besok apa ziarah kita? Apa yang berkunjung kita ke Bakatil Mukarramah? Karena umroh itu beda dengan haji. Haji masih ada rutinitas yang di luar Mekah. Ya apa tidak? Betul apa enggak? Ya, kita wukuf di Arafah di luar kota Mekah, ya. Kita juga mabit di Mina juga di luar kota Mekah. Tetapi kalau umroh hanya ada di dalam kota Mekah. Umroh kapan aja boleh. Tidak terikat dengan waktu. Tetapi haji terikat dengan waktu. Tanggal 9, 10, 11, 12 kelar. Tidak ada lagi perjalanan ibadah haji. Tanggal 8 Zulhijjah boleh nggak ibadah umroh? Boleh. Justru paling enak. Lagi sepi-sepinya. Orang lagi pada di mana? Arafah. 9, 10, 11, 12 Mekah lagi kosong. Boleh kita melaksanakan ibadah umroh. Umroh hanya untuk di dalam kota Mekah. Paling kita mengambil mabit. Ngambil apa namanya? Mikot. Ya, ngambil mikot. Kalau nanti Syahrianda langsung ke kota Mekah, ada namanya di atas pesawat namanya Yalamlam. Boleh juga ngambil mikotnya di kota Jeddah. Kan turunnya di Jeddah. Ya. Kata mendapat berbagai mazhab lebih bagus ngambil mikotnya di Jeddah. Jangan ngambil mikotnya di Yalamlam, masih di atas pesawat sudah ngambil mikot. Yang bagus itu udah begitu turun pesawat kita mandi, kita pakaian ihram, nawaitu umrata lillah. Selesai. Berangkatlah labbaik Allahumma labbaik, berangkat ke kota Makkah. Untuk apa? Cuman yang namanya tawaf. Jadi tawaf ini adalah replika daripada Baitul Ma'mur. Wal Baitul Ma'mur. Allah bersumpah dengan Baitul Ma'mur. Jadi setiap langit ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-2, ke-3 itu ada tempat tawaf semuanya. Di dalam hadis Bukhari dikatakan yadkhuluna sab'ina alfan. Setiap hari 10.000 malaikat tawaf di situ. 10.000 malaikat tawaf di sana. Baik itu di langit ke-7, ke-6 sampai langit yang pertama sama'id dunya, itu namanya Baitul Izzah. Namanya apa? Baitul Izzah. Maka begitu Nabi Adam alaihi salam turun ke bumi, sering melihat yang namanya malaikat bertawaf, maka Nabi Adam
ya tamanna, apa ya tamanna bahasa Indonesianya? Apa mengharapkan, berangan-angan. Kalau ada maka dibikinlah bibakatil mukar Roma. Tawaflah kita 7 kali. Kenapa 7 kali? Karena sesuai dengan namanya langit pertama sampai langit yang ke-7. Malaikat semuanya bertawaf. Bedanya malaikat setiap waktu tawaf kita paling 7 putaran. Ya apa tidak Pak? Betul apa enggak? Gampang bacaannya, sama dengan bacaan malaikat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ambil mikot di yang namanya Hajar Aswad. Bismillahi Allahu akbar. Ya, baru dah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus sampai kita yang namanya Hijri Ismail. Hijri Ismail ini adalah bangunan yang dibuat oleh Nabi Ismail alaihi salam. Begitu dibuat Hijri Ismail di samping Ka'bah, ini Nabi Ismail kehabisan bahan. Maka orang yang sholat di dalam lingkungan Hijri Ismail sama dengan orang sholat di dalam Ka'bah. Sama dengan orang sholat di dalam Ka'bah. Nah, setelah kita putaran, begitu yang namanya Hajar Aswad, maka kita menemukan makom Ibrahim. Dulu makam Ibrahim itu berupa batu yang sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Maka kerajaan Saudi pernah ingin menghilangkan makom itu, artinya tempat telapak kaki Nabi Ibrahim alaihis. Jadi makam dulunya batu besar itu batu yang keras. Tetapi begitu diinjak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam jadi lembek tuh batu. Kemudian belum ada tangga, ini batu bisa naik dan turun. Maka ini kita disuruh sampai kepada Hijri Ismail, baru kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu yang paling bagus. Sangruyanda, di atas Hijri Ismail ada talang mas, tempat pancuran. Jadi kalau Ka'bah itu kena air, maka keluar air dari situ. Itu yang paling mustajab di situ. Semuanya mustajab, tapi itu yang paling mustajab. Di dalam Hijri Ismail, di atasnya ada talang emas. Kita doa di bawahnya, itu yang paling mustajab. Tapi insya Allah bisa, ringan. Alhamdulillah. Begitu sampai sebelum pada tikungan yang itu barulah kita baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai ketemu lagi dengan Hajar Aswad. Setelah itu kita sholat di samping makom Ibrahim. Sholat di samping makom Ibrahim. Ya. Jadi nggak usah terlalu ikut panduan di buku, nggak usah, udah ikutin aja. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maka orang tawaf itu nggak baca apa-apa juga sah tawafnya. Sah tawafnya, namanya tawaf diam. Tawaf diam. Tawaf diam. Ya, tinggal kita dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, Sofa, Marwah, 7 kali, berakhirnya di pada bengong semuanya. Sofa, Marwah, Marwah. Selesai sampai Marwah, udah keluar tahallul. Setelah itu besoknya dengerin nih, bikin umroh untuk ibu kamu. Ikut lagi saya. Istrinya bikin umrah untuk ibunya, bapaknya. Ambil mikot, tinggal di Tanim. Tanim cuma 5 kilo, 6 kilo dari kota Makkah. Kalau kamu naik taksi cuma 200 real. 200 real. Kalau ada 3 pasangan,
cuman bagi 3, 200 bagi 3 berapa itu? Tinggal 70 real. Berangkat ke Tanim, ambil mikotnya di mana? Tanim, tempat Aisyah radhiyallahu anha ngambil mikot. Itu cuma 5 kilo dari kota Mekah. Dengerin nih, Anda bikin niat dah. Begitu sampai Tanim, kita niat nawaitul umrata li ummi. Nawaitu umrata li abi. Besok bikin lagi untuk anak kita. Naura. Jadi 4 hari di kota Mekah bisa bikin umroh 4 kali. Umroh itu dari Tanim ke itu selesai hanya 3 jam paling lama. Maka dalam sehari bisa 2-3 kali umroh. Jadi habis subuh kita makan pagi, berangkat ke Tanim. Jam 9 itu jam 10 paling lambat udah sampai ke Mekah lagi. Tawaf, sa'i tahlul selesai. Makan siang, sholat zuhur, berangkat lagi ke Tanim, bikin umroh lagi. Jadi kalau sana bisa bikin umroh berkali-kali. Jadi tawafnya di sini di sono, ntar di patung lele dia tawaf lagi dah. Apa? Badal umroh. Ini apa yang kita perbanyak di sana, yang kita banyak di sana sahrun sahrun, maka perbanyaklah sholat sunnah. 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat di masjid-masjid yang lainnya. Ntar malam bapak-bapak sholat 100.000 rakaat. Ayo, perbanyak sana baca sholawat, perbanyak kita doa, terutama banyak baca doa. Jadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa kita apa yang kita minta? Minta apa itu di situ tuh? Lagi tawaf tuh. Nah, barulah baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai. Nah, ambil sempat Hijir Ismail, tempat yang namanya Makom Ibrahim, sholat sunat 2 rakaat. Alhamdulillah. Sekarang umroh mah enak. Alhamdulillah, nikmat orang umroh, nikmat sekali. Maka pesan saya, perbanyak sholat sunnah, perbanyak doa. Ingat, hotel yang kita tempati itu adalah tanah haram. Jangan keluar ucapan yang macam-macam. Ini doa. Karena tempat kita tinggal, hotel itu termasuk tanah haram. Termasuk di kota Madinah. Di Madinah itu airportnya, tempat pesawat udara, pangkalan udaranya itu juga termasuk tanah haram. Maka orang pilot yang di luar muslim tidak boleh turun di kota Madinah. Itu di Makkah. Anda, bagaimana dengan di kota Madinah? Di kota Madinah begitu berangkat dari kota Mekah, perbanyak baca sholawat. Udah berapa jam itu kita ke sana? 6 jam, 5 sampai 6 jam sekarang. 6 jam sekarang. Hah? Dulu berapa? Iya. Sekarang udah kurang kali ya. Naik apa itu? Naik kereta. Emang udah ada keretanya juga sekarang? Alhamdulillah. 2 jam sekarang. Alhamdulillah. Sepanjang jalan perbanyak membaca sholawat. Kita mau kunjung ke tempat Nabi. Dengerin nih. Yang pertama, siap 5 waktu ambil kita untuk ketemu dengan roboh. Kalau bisa qobla sholat wajib atau ba'da sholat wajib, paksain diri kita. Kecuali perempuan kan cuma 2 waktu, jam 8 pagi sama jam 8 malam. Sekarang kan sudah diatur, ada 3 termin, pertama, kedua, masuk kita roboh. Sekarang udah nggak desek-desekan, karena sekarang sudah
diatur. Jadi ada 3 fasenya. 3 fase. Rianda wajib dalam 5 kali sehari untuk sholat di raudhah, berdoa di raudhah. Enak sekarang. Kalau perempuan kan cuma 2 kali. Setelah raudhah, ambil keluar, belok ke kiri, ke makam, ke kita berkunjung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengerin nih. Sebelum kita sebelum sholat 5 waktu, selesai kita raudhah, keluar lagi dari raudhah, sebelum azan subuh, kirim Fatihah dulu pada Nabi, sahabat, kepada orang tua. Nanti di depan makam Nabi, kita udah nggak sempat lagi tahlilan, nggak sempat lagi yasinan. Dari makam Nabi apa yang kita baca? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Lurus kita langsung ke baki. Tinggal lurus aja tuh, keluar, ambil kanan dikit, lurus ke baki, naik ke atas, ketemu baki, bacain Fatihah. Tahlilan bisa dikemplangin kita di sana. Iya. Ya. Usahakan setiap 5 waktu sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Orang yang 1 rakaat di Masjid Nabawi sama juga dengan 1000 rakaat di masjid-masjid yang lainnya. Kesempatan. Insya Allah kita semuanya, anak turunan kita bisa melaksanakan haji dan umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang pokok ya. Maka niat Islam itu memberikan satu sugesti supaya bisa haji, supaya bisa umrah. Untuk apa? Ikhtiar, usaha wajib. Maka orang Islam itu wajib menjadi pemimpin. Kalau milih pemimpin yang iman dan takwa, orang Islam itu wajib menjadi orang kaya. Kenapa? Dengan kekayaan dia bisa melaksanakan haji, umrah, bisa mengeluarkan zakat. Ini yang membedakan. Nggak mungkin kita bisa mengeluarkan zakat kalau tidak ada kelebihan nisab daripada harta kita. Dengan kita mempunyai banyak harta, kita banyak berdakwah. Bisa berdakwah. Maka besok di surga, di akhirat, yang paling duluan masuk surga orang kaya. Bukan orang alim, bukan orang pejuang yang jihad fisabilillah. Kenapa? Karena wasilah perantara orang-orang kaya bisa tersiar ajaran agama Islam. Iya, orang syuhada mau masuk duluan, orang mati syahid tak dulu. Kamu tahu dari mati syahid dari mana? Dari orang alim. Jaga akhlak, orang alim duluan. Orang alim suruh masuk duluan, enggak dulu, saya enggak mau. Karena saya dakwah, ada yang menopang. Siapa yang menopang? Silahkan dia masuk duluan. Iya, wajib. Alhamdulillah. Jadi sugesti kita haji dan umroh, maka ini yang kita ambil keutamaan buat kita. Memberikan semangat kita untuk ibadah. Karena ibadah umroh ini kan semuanya terkumpul. Ibadah fisik juga. Sholat juga termasuk ibadah fisik. Betul apa enggak? Enggak boleh, enggak bisa diri boleh. Duduk, enggak bisa duduk boleh. Baring, enggak bisa berbaring boleh. Isyarat, enggak bisa isyarat boleh. Sholatin. Ibadah fisik. Ada namanya ibadah kolbu, ibadah hati. Orang punya duit banyak, kalau kagak ada ibadah hati, niatnya nggak sampai ke Mekah, sampainya ke mana? Nonton bola menang 3-1, alhamdulillah itu. Iya. Bukannya dia umroh, malah pergi ke Thailand dia. Iya. Nonton. Kenapa? Ada ibadah hati, ibadah hati. Yang ketiga ada ibadah maliyah, ibadah harta.
badan cakep, kuat, niatnya udah betul kenceng, kagak ada duitnya, nyampe apa kagak? Nyampe kagak? Enggak bakalan nyampe. Maka umroh ini 3 terkumpul ibadah. Ibadah maliyah, ibadah kauliyah, wa ibadah badaniyah. Kumpul semuanya. Ya Pak Kak? Ya. Pak Jateng? Ya. Pak Jateng? Ya. Iya, lengkap semuanya. Maka kita dianjurkan lengkap semuanya. Sehat kita, alhamdulillah. Bisa ibadah kita, alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Maka ini keutamaan kita umroh, melepas, ya. Kita doakan nih, kita niat, ya. Kita niat dari sekarang, ajak anak kita, ada rizki daftar umroh, daftar haji, ya. Kalau ada rizki daftar umroh, daftar haji, anak kita suruh nabung dari sekarang. Daftar haji, daftar umroh. Begitu kita daftar umroh, karena apa jaminan Allah? Allah ganti, Allah berhutang tuh dengan orang yang pergi haji dan umroh. Yang utang bukan Haji Satiri, bukan. Siapa yang utang? Nggak dibayar. Allah yang berhutang kepada kita. Allah ganti berbagai macam lipat buat kita semuanya. Maka anak kita niatkan yang jauh. Kalau berjalan, jalan yang jauh. Jalannya ibadah, umroh, dan haji. Kita doakan anak-anak kita semuanya bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Alhamdulillah, ini kesyukuran buat kita semuanya, bahwa Sahrul Riyanda besok dan istri akan melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah, membawa kebaikan, keberkahan, baik keluarga maupun lingkungan semuanya buat kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Maka ini walimatus sapa, tujuan kita adalah yang pertama adalah silaturahim, silaturahmi. Yang kedua adalah kita mendoakan, ya Pak tidak? Ya, ketiga kirim doa, kirim doa. Tuh, saudara-saudara kita nih malam ini yang sono duluan udah senang banget, udah ngerti dia tiap malam Sabtu dapat kiriman. Kalau kagak percaya duluan. Ayo mau duluan boleh. Oh itu majamaah, Majlis Taklim Akhirat, jamaah Majlis Taklim Akhirat sini ada apa kak? Iya. Oh dia ingat. Oh berarti ini malam Sabtu nih, karena ada pengajian. Ingat dia. Ayo, yang mau kirim paket lengkap juga boleh. Iya. Ya, kemudian juga kita juga baca tahlil, baca ratib, baca maulid. Nisanul Yanda dengerin nih, ini wasiat dari orang tua. Setiap ada acara apapun juga, jangan lupa baca maulid. Berkah insya Allah dunia dan akhirat. Ya, berkah kita baca maulid. Maka kalau wasiat saya, orang tua saya kan gitu, apapun juga acara bikin maulid, artinya baca maulid. Insya Allah berkah kita dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kita doakan Muhammad Sahrul Riyanda dan Devi Lestiani mendapatkan umroh yang makbulah. Kalau haji mabrurah, kalau umroh makbulah, wa zamban maghfurah. Ya, kalau haji mabrurah, kalau umroh makbulah. Ya, mendapat umroh yang makbulah, diterima umrohnya dunia dan akhirat, niat baiknya dikabul Allah Subhanahu wa taala, doa-doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doa orang tua kita semuanya yang hidup ataupun yang telah wafat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan juga karena cuaca di sana yang masih kurang bersahabat, ya masih kurang baik, tapi saya terakhir sudah nggak ada sama sekali. Hanya pada saat hari itu terjadi, itu pun begitu malam sudah selesai, nggak ada lagi. Insya Allah aman, saya udah nggak ada lagi semuanya, insya Allah. Karena itu dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya tempat
yang dua tempat yang tidak dimasuki oleh Dajjal, yaitu Makkah dan Madinah. Insya Allah selamat, janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quraisy, ya, dalam surat Quraisy, ya, ila fi Quraisyin ila bihim rihlatash syita'i falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'i wa amanahum. Nggak usah takut sih ya. Jadi insya Allah selamat dari Anda, insya Allah mudah urusannya. Jangan lupa bersama Pak Ustadz perbanyak sholat sunnah, perbanyak sholat wajibnya di sana dijaga, banyak doa. Jangan lupa besok ziarah dan bikin umrah untuk orang tua. Insya Allah kita semuanya kabul Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya kasih amalan satu, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyarata haramika bisyafaati sayyidina wa maulana Muhammadin bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir. Bapak baca itu, insya Allah keturunan kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nastaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma fatna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyajika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zi aini wa zi bagi wa min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hudna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadamah bil hali wal mali wal ma'ali innaka sami'ud du'a. Wa sallillahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamalal mutabati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan la abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wa jaddatina wa jaddatikum wa masyaykhina wa masyayikkum wa muallimina wa muallimikum wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al-maghfurah Naurah Amirat Dafi binti Muhammad Sahnurianda, almarhumah Hajjah Nur Nurwati binti Haji Oman Abdurrahman, almarhum Effendi bin Haji Apardi di Praja, almarhum Hajjah Muhani binti Haji Muhayyar, almarhum Haji Soheh Alwi bin Jamhari wa usulihim wa furuhim
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.